Timnas Indonesia Senior saat ini sudah secara resmi melakukan perjalanan panjang ke kota Hanoi untuk menghadapi Timnas Vietnam pada laga kedua di Stadion Mai Ding. Rombongan skuad Garuda tersebut dikabarkan tidak diikut-sertakan beberapa nama pemain dengan alasan kesehatan yang baru-baru ini melanda Timnas Indonesia. Kesehatan yang menurun dari para penggawa merah putih disinyalir terjadi sebab cuaca di Indonesia yang sedang tidak menentu. Apalagi perbedaan suhu yang sangat drastis yang dialami oleh para pemain abroad membuat kondisi fisik mereka melemah dan sangat rentan terkena penyakit menular. Dan dikabarkan pada laga kedua ini Coach Sintayong tetap akan memberikan hasil yang terbaik dengan membawa 2 amunisi tambahan yang telah dirinya siapakan. Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye dipastikan akan menjadi jawaban dari krisis kedalaman skuad yang saat ini dialami oleh Timnas Indonesia. Pertandingan debutnya di laga tandang akan menjadi pertandingan yang sangat berat mengingat Timnas Vietnam yang pada laga kemarin menelan kekalahan harus membalas dengan kemenangan di laga kedua yang akan digelar 26 Maret besok. Akan tetapi Timnas Indonesia juga harus tetap mempertahankan kemenangan mereka pada laga ini. Sebab hanya hasil kemenanganlah yang nantinya akan tetap bisa mempertahankan asa Timnas Indonesia untuk lolos dari putaran kedua dan bisa masuk dalam fase putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga kedua mereka melawan Timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pada tangkapan gambar dari salah satu akun bola, Hernando ikut dalam rombongan domestik untuk pergi ke Vietnam pada hari ini. Hernando Ari yang sebelumnya dikabarkan cedera nampaknya telah 100% melakukan pemulihan dan siap untuk kembali tampil bersama Timnas Indonesia. Tentunya kabar keberangkatan kiper utama Timnas Indonesia yang satu ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia yang kini sedang dilanda krisis khususnya dalam posisi penjaga gawang. Hernando Ari juga diprediksi akan langsung masuk sebagai kiper utama Timnas Indonesia dan akan bermain selama 90 menit penuh di laga kedua melawan Timnas Vietnam, tepatnya di Stadion Mai Ding Hanoi. Meskipun tubuhnya terbilang kecil untuk bisa tampil di level internasional, namun ketangkasan yang dimiliki oleh kiper satu ini layak dinobatkan sebagai salah satu kiper terbaik yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia. Apalagi jam terbangnya yang tinggi dan pengalamannya pada Piala Asia yang lalu akan menjadi modal berharga melawan Timnas Vietnam. Sedangkan pada posisi pemain belakang nampaknya Coach Sintayong akan kembali memasang nama 3 pemain yang sebelumnya tampil cukup baik pada laga kemarin. Rizky Ridho, Jay Itzes, dan juga Justin Hubner diprediksi akan kembali masuk sebagai 3 bek tangguh Timnas Indonesia dan siap mempertahankan garis pertahanan. Pada laga kemarin ketiga pemain ini tampil cukup baik selama 90 menit jalannya pertandingan. Khususnya dalam aspek pertahanan yang sangat kokoh yang membuat Timnas Vietnam tidak bisa mendapatkan tendangan ke arah gawang selama jalannya pertandingan. Dengan kembali memasang 3 pemain ini tentu pertahanan Timnas Indonesia akan tetap solid pada laga panas yang akan digelar di markas Timnas Vietnam. Tentu kesalahan dari para pemain menjadi hal yang tidak lagi dapat ditoleransi jika Timnas Indonesia mau tetap mengamankan posisinya di papan klasemen. Asnawi Mangkualam. Usai melewatkan satu pertandingan sebab akumulasi kartu kuning yang dirinya terima, kini kapten utama Timnas Indonesia telah siap kembali merumput bersama skuad Garuda dalam laga keempat di kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Vietnam. Asnawi Mangkualam yang kini berkarir di Liga Thailand tentunya diharapkan tetap bisa tampil maksimal dan tidak menurunkan standar performanya di Timnas Indonesia. Asnawi akan menjadi sosok sayap bertahan yang akan melakukan gerakan agresif dan akan terus berlari di selama 90 menit jalannya pertandingan. Apalagi dengan kemungkinan absennya Sandy Walsh pada laga ini memberikan pesan tersirat bahwa Asnawi harus tampil berapi-api tanpa ada opsi pengganti selama 90 menit penuh. Melawan Timnas Vietnam bukanlah menjadi hal yang baru bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Tentunya pengalamannya melawan tim Asia Tenggara akan menjadi pengalaman berharga untuk bisa mencetak keunggulan bersama Timnas Indonesia. Nathan John.
Nathan John berkemungkinan besar akan menjalankan laga keduanya kembali bersama timnas Indonesia setelah pada laga sebelumnya hanya tampil selama 45 menit jalannya pertandingan. Pratama Arhan yang saat ini kondisinya masih belum dapat dipastikan membuat pemain asal SC Heerenveen yang satu ini akan mengamankan posisi sayap kiri pertahanan timnas Indonesia dan kembali melawan para pemain timnas Vietnam yang diprediksi akan tampil sangat ganas. Pada laga debutnya kemarin Nathan John terbilang cukup dalam memperlihatkan performanya di dalam lapangan. Beberapa kali dirinya sering berlari ke sektor sayap penyerangan untuk dapat membantu penciptaan peluang. Dan juga dirinya sempat mengamankan bola dari kaki pemain timnas Vietnam di dalam kotak penalti. Akan tetapi penampilannya tersebut masih belum cukup dikatakan sempurna dan 100%. Dirinya masih harus memompa diri untuk dapat kembali masuk dalam lapangan dengan semangat tinggi dan membuat ekspektasi tim pelatih dan supporter terbayar pada laga kedua besok. Tom Haye secara resmi akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia setelah berhasil menuntaskan proses pemindahan federasi. Pemain gelandang asal SC Heerenveen dipastikan akan semakin memperkokoh timnas Indonesia di posisi tengah lapangan, baik dalam sektor penguasaan bola maupun sektor penyerangan. Tom Haye dikenal sebagai salah satu pemain yang memiliki kecerdasan di dalam pertandingan. Bahkan dirinya disebut sebagai seorang profesor lapangan hijau yang mampu menjadi otak dari aliran bola di dalam lapangan. Hadirnya Tom Haye pada laga ini akan memperlengkap kedalaman skuad timnas Indonesia dan tentunya dapat menaikkan level bagi para pemain gelandang. Tom Haye diprediksi akan masuk sebagai gelandang tengah yang akan mengatur tempo jalannya pertandingan, menggantikan peran dari Ivar Jenner yang dikabarkan akan absen dikarenakan sakit dan masih berada di Indonesia. Hadirnya Tom Haye menggantikan Ivar pastinya bukan menjadi sebuah penurunan, melainkan ini adalah sebuah kemajuan bagi skema permainan timnas Indonesia yang akan dipertontonkan. Selain itu, Tom Haye memiliki kelebihan dalam akurasi tendangan yang dia miliki. Dirinya dapat secara mudah melakukan umpan jauh yang akurat dan juga spesialis dalam kondisi bola mati. Sehingga tentunya Tom Haye akan menjadi pilihan utama dalam tendangan bebas untuk bisa memberikan gol perdananya bersama timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, pemain muda timnas Indonesia yang kini sedang mencari jam terbang lebih di benua Eropa, pastinya akan kembali dipasang sebagai pemain kunci yang dimiliki oleh skuad Garuda. Marcelino Ferdinand sampai saat ini masih menjadi investasi jangka panjang paling berharga dan sangat layak untuk mendapatkan jam terbang lebih bersama timnas Indonesia senior. Marcelino yang kini berkarir di Liga Belgia bersama KMS Cadenza juga semakin berkembang seiring pertandingan liga yang sangat ketat. Pemain ini pastinya akan kembali memberikan penampilan berharga bagi timnas Indonesia saat berjumpa dengan timnas Vietnam di Stadion Mai Ding pada 26 Maret besok. Pemain yang masih berusia belasan tahun tersebut juga telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk tetap mengamankan posisinya sebagai pemain utama melalui performa yang dia tunjukkan di Piala Asia yang lalu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Coach Sintayong untuk tidak memasang pemain muda yang satu ini saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam. Jakob Sayuri, pemain asal PSM Makassar yang memberikan asis indah pada Marcelino Ferdinand akan kembali mendapatkan kepercayaan oleh Coach Sintayong pada laga kedua melawan timnas Vietnam. Jakob Sayuri yang berposisi utama sebagai sayap bertahan berkemungkinan besar akan ditarik untuk mengisi kekosongan dalam posisi sayap penyerangan. Kemampuan berlari kencang yang dia miliki serta skill individu yang dia kuasai akan sangat membantu timnas Indonesia untuk bisa memberikan keunggulan dalam pertandingan kali ini. Pada fase grup Piala Asia di bulan Januari yang lalu, nama Jakob Sayuri selalu dimasukkan sebagai pemain utama yang dimasukkan oleh Coach Sintayong di dalam pertandingan. Walaupun dirinya memiliki postur yang kecil, namun nampaknya Coach Sintayong tetap memperhitungkannya sebagai salah satu pemain berbahaya yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sehingga tentu pada laga 26 Maret besok dirinya akan tampil maksimal untuk dapat mempersembahkan hasil positif bersama timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri. Meskipun tidak terlalu terlihat selama pertandingan, namun nampaknya Egy Maulana Fikri selalu memberikan keberuntungan berharga bagi timnas Indonesia di dalam pertandingan. Dan tentu pada pertandingan kedua melawan timnas Vietnam yang akan datang, Egy Maulana Fikri akan kembali mengambil bagian dalam 11 pemain utama yang akan diturunkan oleh tim pelatih. Pada laga pertama kemarin, Egy sukses mencetakkan namanya dalam sejarah tim nasional Indonesia dengan membantu skuad Garuda memetik kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia sejak 19 tahun yang lalu. Egy Maulana Fikri merupakan sosok pemain sayap pembangun serangan yang cenderung memilih bekerja sama dengan rekan setimnya. Kedewasaan yang kini dia miliki telah mengantarkan dirinya kembali mengamankan posisi utama timnas Indonesia dalam setiap pertandingan internasional.
Dan pada laga di tanggal 26 Maret besok, tentunya Egy diharapkan dapat tampil maksimal dan dapat menciptakan peluang yang berbuah gol untuk memperlancar jalan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Ragnar Oratmangun. Sama seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun juga akan segera menjalankan laga debutnya bersama timnas Indonesia pada laga tandang melawan timnas Indonesia besok. Pemain asal Fortuna Sittard yang satu ini tentunya memiliki persiapan yang sangat panjang untuk bisa menjadi sosok striker dari timnas Indonesia. Absennya Rafael Struijk pada laga kedua besok pada akhirnya membuat Ragnar masuk ke dalam jajaran striker tim nasional yang memiliki misi utama untuk menciptakan produktivitas gol yang jauh lebih tinggi. Sebab selama ini timnas Indonesia dinilai sangat kekurangan dalam stok striker tajam. Hadirnya Ragnar Oratmangun ke dalam skuad tentu diharapkan akan menjadi jawaban atas permasalahan timnas Indonesia selama ini. Tentunya Ragnar harus bisa bekerja keras untuk menciptakan gol debutnya bersama timnas Indonesia agar skuad Garuda tetap bisa mempertahankan asa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga kedua mereka melawan timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026.